Gimana Habib kalau ada yang mencuri? Anda boleh kejar. Dalam keadaan sholat Anda boleh mengejar pencuri itu. Jangan dibatalkan sholatnya. Datangnya dari hamba Allah di Sidoarjo. Mau tanya nih Ustaz, Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya jika seorang diamanahkan untuk mengamankan atau menjaga barang jamaah, padahal itu masuk waktu sholat fardu? Afwan ya Habib, itu aja yang saya tanyakan. Semoga Habib dilancarkan urusannya oleh Allah SWT dunia akhirat. Amin. Salat fardu ada waktunya ya, ada awal, ada akhir, dan dihimbau untuk salat fardu kita salat berjamaah di masjid. La salata li jalil masjid illa fil masjid. Tidak ada salat, artinya tidak sempurna salat seseorang bagi tetangga masjid kecuali salatnya di masjid. Jika barang itu bisa Anda tinggal atau barang itu tidak bermasalah, Anda titipkan orang yang amanat untuk Anda melaksanakan sholat fardu di masjid, bahwa afdal, maka itu afdal. Tapi jika barang itu tidak bisa ditinggal dan orang yang memberi amanat kepada Anda tidak rela Anda pasrahkan kepada orang lain, seperti halnya mendapat amanat untuk merawat orang sakit yang dimana penyakitnya itu rawan meninggal, mungkin sudah mendekati sakaratul maut dan seterusnya, maka hal semacam itu tidak dihimbau untuk ditinggal, bahkan menjadi udzur daripada udzurnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka ketika udzur syar'i tidak ada masalah Anda tidak sholat di masjid karena itu merupakan udzur. Tapi ketika bisa diusahakan dengan segala cara untuk tidak meninggalkan sholat fardu di masjid, bahwa afdal, bahwa aula. Ustazuna, kalau melihat juga pertanyaannya ini kayaknya beliau ada di dalam masjid juga nih Ustaz, karena mengamankan menjaga barang jamaah nih Ustaz. Selama Anda di dalam masjid Anda bisa sholat sambil menjaga, kenapa? Taruh dia di depan Anda sholat. Iya. Bisa. Orang pesatpam ketika udah masjid udah mulai sholat, maka Anda bisa mengunci pagar. Anda sholat di tempat parkir mobil, nggak ada masalah. Imamnya di dalam masjid, saya di luar masjid, tapi nggak ada masalah. Yang penting jarak tidak terlalu jauh. Salah dira, 150 meter. Enggak mungkin lah ada masjid sebesar itu di Indonesia ini. 150 meter dari akhir masjid, bukan dari imam, dari akhir masjid ke parkiran itu 150 meter. Oh, insya Allah hampir bisa kita katakan hampir 95% seluruh masjid di Indonesia ini antara akhir masjid dan tempat parkir nggak sampai 150 meter ya. Maka tidak ada masalah. Anda tutup, Anda sholat di tempat parkir, mengikuti imam yang ada di masjid. Gimana Habib kalau ada yang mencuri? Anda boleh kejar. Dalam keadaan sholat Anda boleh mengejar pencuri itu. Jangan dibatalkan sholatnya. Nah, itu termasuk sholat min syiddatil khauf. Ya, seperti dalam peperangan juga seperti itu, ulama mengkiaskan ketika ada bahaya barang kita dicuri, kita boleh mengejarnya, tetap sholat. Yang penting jangan bicara, jangan teriak-teriak maling maling, nah, itu batal sholat Anda. Anda kejar, Anda ambil barang Anda lari, Anda loncat, tidak ada masalah. Yang penting jangan bicara. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses
finishing, dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses merdeka. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.